warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan kali ini kita memasuki materi pada bab 4, yaitu transformasi. Untuk materi transformasi itu ada 4 macam. Nanti kalian akan menemui refleksi, rotasi, dilatasi, dan translasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang refleksi. Refleksi adalah nama lain dari pencerminan. Nah, sifat-sifat refleksi. Yang pertama, jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangannya. Perhatikan gambar berikut. Nah, garis merah itu kita anggap cermin. Jadi kalau kamu gambar cermin, usahakan warnanya berbeda. Misalkan Bu Nur bikin titik. Nah, di sini ada koordinat X dan koordinat Y. Misalkan Bu Nur membuat titik, titiknya adalah di sini ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Berarti ini ada titik A 7,2. Kalau cerminnya di sebelah kirinya, maka bayangannya di mana anak-anak? Nah, bayangannya berarti ada di sebelah kiri cermin karena tadi titik aslinya ada di kanannya cermin. Nah, jarak titik ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, ini jaraknya adalah 3 kotak atau 3 satuan. Maka ini jaraknya cermin ke bayangan juga sama. 3 satuan sehingga kita ketemu bayangannya di sini. Ini disebut A aksen. Berapa titiknya? Berarti ini 1,2. Nah, yang kedua, garis yang menghubungkan titik dengan bayangan selalu tegak lurus dengan cermin. Jadi ini tadi titik ya. Nah, ini garisnya. Garis yang menghubungkan titik dengan cermin, dengan bayangannya itu selalu tegak lurus. Maka di sini pasti siku-siku. Yang ketiga, setiap garis dan bayangannya selalu sama panjang. Nah, ini kita tadi adalah titik yang dicerminkan. Sekarang misalkan kita buat garis. Nah, garisnya di sini. Sampai sini. Ini ada garis CD. Kemudian kita cerminkan. Garis C itu ke cermin jaraknya 2. Maka bayangannya juga jaraknya 2. Maka ini adalah C aksen. Garis D ke cermin jaraknya 4. Maka ini kebayangannya juga 4. Ini disebut D aksen. Sehingga setiap garis dan bayangannya selalu sama panjang. Ini tadi garis awal, ini bayangannya. Nah, panjangnya sama. Kemudian berikutnya, setiap bangun dan bayangannya selalu kongruen. Nah, sekarang kita buat bangun. Misalkan ada bangun segitiga di sini. Di sini ada segitiga A, B, C. Maaf, A, B,
C. Nah, A itu terhadap cermin jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bayangannya juga jaraknya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti A aksen ada di sini. B terhadap cermin jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kebayangannya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah B aksen. C itu tadi sama urut dengan A ya. Berarti C letaknya di sini. Ini C aksen. Nah, sehingga bayangannya, bentuknya juga tetap segitiga yang sama. Kongruen itu apa? Kongruen itu sama dan sebangun. Jadi bentuknya masih sama, ukurannya juga masih sama. Nah, itu adalah sifat-sifat pencerminan. Berikutnya, refleksi itu ada berbagai macam. Yang pertama akan kita bahas yaitu refleksi terhadap sumbu koordinat. Nah, refleksi terhadap sumbu koordinat yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Jadi sumbu X ini sebagai cerminnya. Kemudian kita gambar sebuah titik. Misalkan Bu Nur di sini menggambar titik ini ya. Titik A. Berapa ini? 1, 2, 3. Ini yang ke atas 3. Berarti titik A adalah 3,3. Nah, kalau titik A berada di atas cermin, sedangkan cerminnya mendatar seperti ini, berarti bayangannya ada di bawah cermin dengan jarak yang sama, seperti sifat yang tadi ya. Jadi ini jaraknya berapa? Jaraknya 3. Maka cermin kebayangan juga jaraknya 3. Sehingga ketemulah A aksen di sini. Berapa ini? Ini karena di bawah berarti negatif ya. Maka A aksennya adalah 3, negatif 3. Sehingga dari sini kita bisa menentukan rumus nanti. Jadi ada titik A 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya menjadi 3, negatif 3. Nah, titik itu adalah X, Y ya anak-anak. Nah, sehingga jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, kita bisa menemukan rumusnya menjadi bagaimana? Perhatikan tadi. Ini 3, bayangannya tetap 3. Jadi kalau 3 ini kita anggap X, maka ini bayangannya tetap X kan? Karena ini angkanya utuh. Nah, berarti ini X, bayangannya X. Nah, di sini 3, bayangannya menjadi negatif 3. Berarti kalau Y, bayangannya menjadi negatif Y. Nah, sehingga pencerminan terhadap sumbu X itu rumusnya adalah X, min Y. Nah, kalau kita sudah tahu rumusnya seperti ini, maka nanti saat mengerjakan soal tidak perlu menggambar lagi. Jadi gambar itu tadi kita cukup sekali untuk menentukan rumusnya apa ya. Setelah itu tak usahlah pakai gambar kelamaan menghabiskan waktu. Nah, misalkan ada titik A 2, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya menjadi apa? Nah, anak-anak coba biasakan rumusnya ditulis. Jadi kalau kalian terbiasa rumusnya ditulis, nanti lama-lama akan menjadi hafal. Jadi ini rumusnya adalah X, min Y. Ini titik itu tadi namanya X, Y. Nah, berarti X berapa?
2. Min Y berarti min 5. Ya, min Y-nya kan min 5. Sehingga menjadi 2,5. Nah, maka A aksen hasilnya adalah 2,5. Berikutnya silakan kalian coba ya ini. Nanti jawabannya dikirim di Teams. Titik B ada 0,7. Dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya menjadi apa? Titik C ada negatif 4,5. Dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya menjadi apa? Titik D ada negatif 8, negatif 10. Dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya menjadi apa? Nah, jadi sebenarnya ini kita tidak perlu ngitung yang terlalu rumit karena angkanya seperti itu toh. Jadi kalian cukup hanya menghafalkan rumusnya. Ya, kalau perhitungannya nggak begitu rumit. Nah, yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y ini kita jadikan cermin. Maka cerminnya berdiri ya. Nah, sama seperti tadi, kita misal buat titik. Kalau untuk membuktikan, kita ambil titik yang mudah saja. Jadi biar pemahamannya tidak terlalu sulit. Misal Bu Nur ambil titik A di sini. Ya. Ini berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Berarti titik A adalah 3,4. Titik A ada di sebelah kanan cermin. Maka bayangannya di mana? Bayangannya di sebelah kirinya. Dengan jarak yang sama. Berapa ini jaraknya? Jaraknya 3. Maka ini kebayangannya juga jaraknya 3. Maka A aksen ketemulah di sini. Berapa ini? Ini kalau ke kiri negatif ya. 2, 3, negatif 3. Nah, sehingga A aksen adalah negatif 3,4. Jadi, apabila ada titik A 3,4, dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ternyata bayangannya adalah negatif 3,4. Sehingga jika A ini adalah X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi apa? Nah, tadi X, Y. 3 berubah jadi negatif 3. Maka kalau X berubah jadi, ya, tinggal nambah ya, negatif X. 4, masih tetap 4. Sehingga kalau 4 ini disebut Y, ya masih utuh Y. Maka kita telah menemukan rumus yang kedua. Pencerminan terhadap sumbu Y, rumusnya adalah negatif X, Y. Contohnya, ada titik A, negatif 5,2, dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya, rumusnya dulu, negatif X, Y. Berarti negatif X-nya negatif 5, Y-nya 2. Min ketemu min, positif ya, 5,2. Berikutnya silakan dicoba seperti yang tadi, 0,7. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian negatif 8, negatif 3. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian, ini hurufnya besar ya kalau titik ya. Kemudian 4,12 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, bayangannya menjadi seperti apa?
Nah, yang berikutnya adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H atau Y sama dengan H. H itu apa sih? H itu nanti berupa angka. Jadi yang pertama kita bahas tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, di sini Bu Nur ambil 5. Jadi X sama dengan H hanya berarti di sini 5 ya. Kemudian berarti X sama dengan 5 ini sebagai cerminnya. Nah, kita gambar titik. Misalkan Bu Nur gambar titik A di sini. Ya, A ini berapa? Ini kan tadi sudah 5. 6, 7. Berarti di sini 7. Ini 1, 2, 3. Berarti A adalah 7,3. A berada di kanan cermin, berarti bayangannya di kirinya. Nah, ini jaraknya ke cermin berapa? 2. Maka bayangannya juga jaraknya 2. Sehingga kita ketemulah bayangan di sini. Berapa ini? 1, 2, 3. Ini 3. Jadi bayangannya adalah 3,3. Nah, sekarang apa terus rumusnya ya? A itu 7,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Bayangannya menjadi 3,3. Nah, anak-anak, ini 7-nya berubah jadi 3. Nah, yang belakang 3 masih utuh. Jadi tugas kita mencari kenapa 7 ini bisa berubah jadi 3. Ya. Pasti ada hubungannya dengan ini. Jadi 3 yang depan ini diperoleh dari 2 kali 5. Nah, 5 itu dari sini. Kurangi 7. 7-nya dari sini. Berarti sama kayak 2. Ini kan tadi H ya. 2H. Ini titik tadi X, Y. Nah, kurangi X. Sehingga jika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, di mana H itu nanti angkanya bebas, tergantung soal yang diberikan. Maka bayangannya menjadi 2H min X. Nah, karena ini yang belakang masih utuh, ini kan Y. Nah, berarti 2H min X, Y. Nah, ini rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Contoh ya. Misalkan ada titik A 2,-1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan -3. Maka bayangannya tadi rumusnya 2H min X, Y. Berarti 2 hanya min 3. Min X-nya 2. Nah, Y masih utuh, min 1. Berarti ini jadi min 6 min 2. Yang ini utuh. Utang 6, utang lagi 2, utang 8, -1. Nah, ini adalah bayangannya. Sekarang silahkan kalian coba. Ini Bu Nur tulis di sini ya rumusnya ya. Karena tadi tidak cukup. Ada titik B -5,7 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Bayangannya seperti apa? Ada titik C 0,-2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan -3. Yang berikutnya ada titik D 4,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Bayangannya menjadi seperti apa? Nah, berikutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan H.
hampir sama seperti tadi. Nah, di sini Bu Nur ambil Y-nya 3. Berarti Y sama dengan 3 ini sebagai cermin. Maka hanya 3. Kemudian misalkan kita buat titik. Titiknya di sini. A. Berapa ini? 1, 2, 3. Ini ke bawah berarti min 1. Berarti ini 3, min 1. Nah, titik A itu ada di bawah cermin. Maka bayangannya di atas cermin. Ini jaraknya berapa? 2, 3, 4. 4 ya. Maka ke atas juga 4. 1, 2, 3, 4. Maka ketemulah bayangannya di sini. Berapa ini? Ini 3. Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 3,7. Sehingga ada titik A 3, -1 dicerminkan terhadap Y sama dengan 3, bayangannya menjadi 3,7. Nah, oh 3 di sini 3, ini kok masih tetap, berarti dia masih tetap ya. Ini X, berarti di sini tetap X. Min 1 kok berubah jadi 7. Apa hubungannya dengan 3 di sini? Nah, hampir sama dengan tadi. Berarti ini diperoleh dari 2 kali 3. 3-nya ada di sini ya. Dikurangi 3. Nah, ini 3 ada di sini. Berarti 2 kali 3 kan 6. Oh maaf, bukan dikurangi 3, yang ini yang belakang. Dikurangi -1. Nah, 2 dikali 3 kan 6. Min jadi plus 6 plus 1, 7. Berarti ini rumusnya jadi 2H min Y. Sehingga apabila ada X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H, rumusnya menjadi X, 2H min Y. Contohnya, ada titik A, negatif 2,10. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 5. Bayangannya menjadi X, 2H min Y. Ini X, masih utuh X, berarti ini negatif 2. 2H min Y, 2 hanya 5 min 10. Min 2,10 kurangi 10. Min 2,0. Nah, bayangannya adalah min 2,0. Berikutnya dicoba ada titik B 4,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 5. Next, ada titik negatif 5, negatif 9 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Berikutnya ada titik 4,0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 3, bayangannya menjadi seperti apa? Berikutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Y sama dengan X itu bagaimana? Berarti nilai Y sama nilai X sama. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 0. Sehingga titiknya 0,0. Kalau Y-nya 1, berarti X-nya 1. Berarti 1,1. 2,2. 3,3 dan seterusnya. Jadi garis Y sama dengan X itu melewati angka-angka tadi. 0,0, 1,1, 2,2 dan seterusnya. Sekarang misalkan kita buat titik 5,2. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2 di sini. Berarti titik A ada di sini, 5,2. Nah, karena di sini garisnya cerminnya miring, tadi kan garis yang menghubungkan titik ke cermin dan cermin ke bayangan itu harus tegak lurus. Nah, berarti bayangannya di mana? Apakah ke sini? Enggak ya. Kalau tegak lurus itu siku-siku. Berarti bayangannya ada di garisnya ke sini. Nah, ini ya. Nah, jadi bayangannya di mana? Nah, bayangannya ini. Berapa itu bayangannya? Ini 2. Jadi 2, 3, 4, 5. Nah, bayangannya adalah 2,5. Nah, ini tadi siku-siku ya. Sehingga ada titik A 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya menjadi 2,5. Maka kalau titik ini X, Y, 5,2 ternyata bayangannya cuma dibalik 2,5. Berarti kalau ada X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, bayangannya menjadi ya dibalik aja, jadi Y sama Y, X ya. Berikutnya misalkan ada titik A negatif 5,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya apa? Tadi rumusnya Y, X. Berarti Y-nya 7, X-nya negatif 5. Mudah kan anak-anak? Lanjut dicoba 2,12 dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Terus 0, negatif 9 dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Berikutnya negatif 10, negatif 32 dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kalau Y-nya 0 berarti X-nya min 0. 0 gak ada min ya, sehingga kalau Y-nya 0, X-nya 0 tetap. Berarti 0,0. Kalau Y-nya 1, X-nya berarti min 1. Berarti min 1,1. Min 2,2, min 3,3 dan seterusnya, sehingga Y sama dengan negatif X arahnya ke kiri. Sekarang kita buat titik. Misalkan titiknya adalah 3,6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. 3,6 di sini. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tadi harus tegak lurus kan. Jadi kalau mau membuktikan seperti ini, amannya pakai kertas berpeta. Karena ngitungnya lebih gampang. Ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4 setengah. Setengah, 4, 1, 2, 3, 4. Berapa ini titiknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini negatif 6. 1, 2, 3. Ini negatif 3. Bayangannya ternyata negatif 6, negatif 3. Jadi ada titik A 3,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X.
Di sini bayangannya menjadi negatif 6, negatif 3. Angkanya dibalik dikasih min. Sehingga A, X, Y dicerminkan terhadap dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Bayangannya menjadi, ini tadi kan dibalik. Berarti Y, X. Kemudian ada minnya. Berarti min Y, min X. Misal ada titik A negatif 1,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangannya tadi min Y, min X. Berarti min Y-nya 7, min X-nya min 1. Berarti min 7,1. Berikutnya misalkan ada B 4,5. Cerminkan terhadap Y sama dengan min X. Ada C min 7, min 3. Cerminkan terhadap Y sama dengan min X. D 9,0 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Silahkan kalian coba. Berikutnya refleksi terhadap titik. Berarti yang jadi cermin adalah titiknya. Yang pertama, pencerminan terhadap titik pusat. Berarti cerminnya adalah 0,0. Nah, misalkan di sini ada titik A. Ini angkanya berapa? Ini 3 ya. Berarti A ini adalah 3,0. Maka bayangannya karena titiknya di sebelah kanan cermin, berarti bayangannya di sebelah kirinya. Jaraknya sama. Nah, berarti bayangannya di sini. Min 3,0. Misalkan ada titiknya di sini. 4. Ini berarti 0,4. Maka bayangannya di bawahnya berarti 0,-4. Berikutnya, misalkan ada titik di sini. Ini 2,2. Nah, berarti kan ini seperti ini ya. Berarti tegak lurusnya ke sini. Nah, bayangannya ini. Berapa ini? Negatif 2, negatif 2. Nah, sehingga tadi A itu 3,0. Cerminkan terhadap titik pusat, jadinya min 3,0. B itu 0,4. Cerminkan terhadap titik pusat menjadi min 0,-4. C itu 2,3. Dicerminkan terhadap titik 0,0, bayangannya min 3, min 2. Nah, jadi 3 berubah jadi min 3. 0 jadi 0 karena 0 gak ada min ya. 2 jadi ini min 2,2. Benar yang salah nulis. Nah, 2 jadi min 2. Sehingga jika ada X, Y cerminkan terhadap titik 0, maka X-nya bayangannya menjadi apa? Ini kan jadi ada negatifnya tuh. Berarti di sini negatif X. 0 jadi 0, yang Y ya sekarang ya. 4 jadi negatif 4. Terus ini
2,2, maaf. 2 jadi negatif 2. Nah, berarti jadi ada negatifnya juga. Sehingga Y menjadi negatif Y. Maka rumusnya adalah negatif X, negatif Y. Contoh. 4, negatif 3. Cerminkan terhadap 0,0, bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Negatif 4, negatif, Y-nya negatif 3. Jangan korupsi min. Negatif 4, 3. Berikutnya dicoba B sama dengan 2,7. Cerminnya sama 0,0. C itu negatif 5, negatif 7. D negatif 10,3. Ini adalah rumus pencerminan yang terakhir. Rumus pencerminan ya, belum yang lain. Jadi ini memang hitungnya mudah, tapi rumusnya lumayan banyak. Pencerminan terhadap titik H, K. H, K berarti nanti H dan K-nya berubah menjadi angka. Nah, misalkan di sini Bu Nur ambil HK-nya adalah 2,3. Berarti cerminnya adalah 2,3. Nah, misalkan Bu Nur buat titik di sini. Ini berarti 2, 3, 4, 5. Ini berarti 5,3. Nah, ini kan jaraknya 3. Maka bayangannya juga 3. Nah, aksennya berarti negatif 1,3. Dan seterusnya kalau kalian mau coba titik lain boleh. Nah, jadi ini tadi kita ada A 5,3 dicerminkan terhadap garis titik 2,3, bayangannya menjadi negatif 1,3. Nah, coba titik lain ya. Ini misalkan Bu Nur buat titik di sini. Ini berapa? 4,5. Ini kan jaraknya seperti ini, berarti bayangannya segini. Nah, ini B aksennya berapa? 0,1. Bayangannya menjadi 0,1. Nah, perhatikan. Untuk yang A, ini kan 3 jadi 3. Angkanya jadi kurang menantang. Nah, sekarang kita pembuktiannya pakai yang B saja. Ini 4 berubah jadi 0. 5 berubah jadi 1. Nah, perubahan itu pasti ada hubungannya dengan 2,3 ini. Nah, ini dari mana? Ini berarti dari 2 kali 2. Banyak ini ya. Kurangi 4. 4-nya dari sini. 2 kali 2, 4. Kurangi 4, 0. Berarti ini dari 2. Tadi H min X. Yang ini dari 2 kali 3. Di sini ya. Kurangi 5. 5-nya dari sini. Berarti 2 kali 3, 6. Kurangi 5 kan 1. 2K, tadi kan K, min Y. Nah, sehingga jika ada A, X, Y dicerminkan terhadap H, K, bayangannya menjadi 2H min X, 2K min Y.
misalkan ada 4, negatif 2 dicerminkan terhadap negatif 3,5. Berarti ini H, ini K. Bayangannya menjadi 2H min X, 2K min Y. Berarti 2 kali 4 min 3. Ini 2 kali 5 min, 2H min X. Berarti 2 hanya min 3 Bu Nur yang keliru. 2 kali min 3 min X-nya 4. Ini salah ya. 2K min Y berarti 2 kali 5 min Y-nya min 2. Sehingga ini tadi min 3 ya. Min 6 min 4. Utang 6, utang 4, utang 10. Ini 10 plus 2. 12. Sekarang kalian coba titik B 2,12 dicerminkan terhadap 3,4. Titik C min 5,9 dicerminkan terhadap 1,-1. Nah, ini adalah rumus-rumus pencerminan anak-anak. Lumayan mudah. Hanya kalian perlu menghafalkan rumusnya saja. Nah, untuk soal tadi kalian dijawab di Teams ya, saat pembelajaran. Seperti biasa Bu Nur cek, Bu Nur kasih nilai. Kemudian nanti untuk latihan soalnya Bu Nur buat soal dan jawaban. Nah, kemudian soal berikutnya kalian baru yang mengerjakan. Ya. Nah, yang soal latihan itu nanti untuk tugas. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kalian. Silakan dicoba. Jadi untuk yang nomor 1, tentukan bayangan dari pencerminan berikut. Yang A ini berarti titik ya, sama seperti contoh yang sebelumnya. Bu Nur anggap kalian paham, jadi nggak perlu dikasih contoh. Yang B juga titik. Yang C itu garis. Garis PQ, berarti garisnya terdiri dari 2 titik. Terus dicerminkan. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya sama seperti yang A dan yang B. Berarti untuk yang C, kalian ngitung 2 kali karena ini ada 2 titik. Berarti P dicerminkan bayangannya jadi apa? Q dicerminkan bayangannya jadi apa. Kemudian yang D ini bangun. Sama juga. Ini kan ada segitiga ABC, berarti titiknya ada 3. Berarti ngitungnya 3 kali. Nah, untuk nomor 1 Bu Nur rasa kalian paham. Kemudian untuk nomor 2, titik Q aksen 9, negatif 18 adalah bayangan dari titik Q pada refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. Tentukan koordinat Q. Nah, jadi kalau tadi contohnya Bu Nur itu ada titik dicerminkan, kamu suruh nyari bayangannya. Nah, sekarang kebalikannya. Ada bayangannya, ada cerminnya, kamu disuruh nyari titiknya. Nah, ini Bu Nur pakai untuk contoh dulu. Nah, cara ngitungnya sama, berarti ada titik Q yang kita belum tahu, kita anggap X, Y. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 4. Nah, bayangannya adalah 9, negatif 18. Nah, pencerminan terhadap Y sama dengan 4 itu rumusnya apa? Ini berarti kan kita pakai rumus Y sama dengan H. Maka rumusnya adalah X, 2H min Y. Nah, sehingga berarti ini kan X-nya 9. Sudah ketemu langsung. Nah, ini berarti 2H
min Y sama dengan min 18. 2 hanya kan ini. 2 kali 4. Y-nya kan ini belum tahu. Sama dengan min 18. Sehingga menjadi 8 kurangi Y sama dengan min 18. Negatif Y sama dengan utang 18 ini plus pindah jadi min. Utang lagi 8. Jadi utang 26. Sehingga Y-nya adalah 26. Maka ketemulah titik Q adalah 9,26. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, untuk soal nomor 3, seperti contohnya Bu Nur tadi, cuma cerminnya beda. Jadi pasti rumusnya beda. Cuma tahap-tahapannya sama. Silakan kalian coba. Untuk nomor 4, nah ini tentukan bayangan dari garis 3x min 8y sama dengan 24. Nah ini garis. Ada persamaannya. Dicerminkan terhadap sumbu x, sumbu y, x sama dengan 4, y sama dengan 5. Nanti Bu Nur jelaskan salah satu. Bu Nur ambil yang A. Nah, jadi di sini ada garis 3x kurangi 8y sama dengan 24. Dicerminkan terhadap sumbu x tadi ya. Dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, kita misalkan ada titik A, x, y. Dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, buka lagi rumusnya. Rumusnya apa kalau dicerminkan terhadap sumbu x? Nah, rumusnya adalah x, min y. Nah, ini kan A aksen itu bayangan kan? Aksen itu artinya bayangan. Berarti ini x aksen, y aksen. Sehingga x aksen itu sama dengan x. X aksen sama dengan x. Kemudian y aksen itu sama dengan min y. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaannya. 3x kurangi 8y sama dengan 24. Nah, karena kita mau mencari bayangannya, maka x dan y-nya kita ganti pakai x aksen, y aksen. Nah, berarti ini bayangannya adalah tiga x itu kan senilai dengan x aksen ya gini ya. X sama dengan x aksen kan. Nah, kalau min y sama dengan y aksen berarti y-nya sama dengan min y aksen. Paham enggak? Ini min-nya kita pindah. Sehingga 3x, x-nya kita ganti x aksen. Kurangi 8y, y-nya kita ganti min y aksen. Sama dengan 24. Nah, menjadi 3x aksen, min kali min plus 8y aksen sama dengan 24. Nah, selesai. Jadi, harus sampai kesimpulan ya. 3x min 8y sama dengan 24 dicerminkan terhadap sumbu x. Bayangannya adalah
3x, nah ini aksennya nggak usah ditulis lagi, plus 8y sama dengan 24. Nah, seperti itu. Nanti yang berikutnya silahkan dicoba. Kalau ininya cerminnya beda, otomatis di sini beda ya anak-anak. Nah, tahapannya saja yang sama. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 5, nah, kurva Y sama dengan 4x kuadrat min 12 direfleksikan terhadap Y sama dengan H. Menghasilkan, nomor 5 ini ya. Garis Y sama dengan negatif X plus 3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Menghasilkan bayangan garis dengan persamaan Y sama dengan X min 1. Tentukan nilai H yang memenuhi. Jadi sudah ada garisnya, sudah ada bayangannya, kalian suruh menentukan cerminnya. Nah, nomor 6 sama. Jadi nomor 5 Bu Nur pakai untuk contoh. Tadi ada garis Y sama dengan negatif X plus 3. Nah, kita ambil titik sembarang, misalkan A, X, Y. Tadi dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Nah, rumusnya apa? Rumusnya 2H min X, Y. Sehingga di sini tadi kan X aksen, ini kan Y aksen. X aksen itu sama dengan 2H min X. Atau kalau kita mau ambil X-nya saja, berarti kan ininya pindah. Jadi X aksen min 2H sama dengan min X. Jadi kalau kita mau ambil X-nya ini kalikan min 1, karena ini masih min. Jadi X sama dengan min X aksen plus 2H. Atau X-nya kita tulis di sini, X sama dengan min X aksen plus 2H. Terus yang satu, Y aksen sama dengan Y. Berarti sama, Y sama dengan Y aksen. Nah, kemudian kita substitusi. Tadi kan soalnya Y sama dengan negatif X plus 3. Nah, Y-nya kita ganti dengan ini. Jadi Y aksen. Negatif X-nya kita ganti dengan ini. Min X aksen plus 2H. Plus 3 masih utuh. Jadi Y aksen sama dengan positif ya, X aksen min 2H plus 3. Nah, kemudian tadi hasil akhirnya kan ini kan berarti disebut bayangan. Padahal tadi bayangannya di soal, bayangan pada soal itu adalah Y sama dengan X min 1. Maka ini senilai dengan ini karena sama-sama bayangan. Sehingga karena senilai, Y aksen sama dengan Y aksen
Y aksen yang pertama nilainya adalah X aksen min 2H plus 3. Y aksen yang kedua nilainya adalah X min 1. Nah, ini aksennya kita anggap hilang ya. Jadi X ini pindah kurangi X. Ini kan. Min 2H sama dengan min 1, konstannya taruh kanan. Min 3. X kurangi X habis, berarti min 2H sama dengan utang 1, utang lagi 3, utang 4. H berarti min 4 per min 2. Hanya ketemu 2. Jadi tadi yang tanya kan nilai H-nya. Maka nilai H yang memenuhi adalah 2.